Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dexter Tarot. Beda gak sih ininya, intronya? Aku sambil rapi-rapi begini. Habis bacain orang, terus aku lagi pakai kartu ini. Lanterman ya. Anyway, aku mau bacain siapa ya? Aku bacain Sagittarius dulu kali ya. Gila, aku buat intro tanpa tahu siapa yang aku bacain. Oke, feeling aku mengatakan barusan Sagittarius. Sagittarius sesuai judulnya ya. Oh, by the way, kalian apa kabar? Hai hai. Apa kabar Sagittarius? Semoga sehat selalu. Yes, yes. Gak jelas. Ini aku buat video ini di awal September ya. Aku langsung aja mulai. Jadi, seperti yang kalian lihat di judul, ini kita ngebahas tentang apa yang sedang OTW ke kalian gitu ya. Bisa baik, bisa buruk, tapi aku akan memfokuskan energi aku ke hal-hal baik aja supaya kalian semangat nih, ya nggak? Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak, ya. Kalau mau lebih pas, lebih akurat, kita bisa langsung aja bikin janjian personal reading atau private reading. Jadi buat kalian yang mau private reading atau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku Dextra Tarot. Namanya ada di description box di bawah ya, atau di bio aku juga ada. Terus sifat video ini adalah timeless, jadi tidak terikat sama waktu. Kapanpun kamu nonton ini, berarti memang ini diperuntukkan untuk kamu saat itu. Oke, lalu. I think that's all. Itu udah aku sebutin semua yang harus ku bilang ya. Oke. Kita mulai ya untuk Sagittarius. Yang lagi OTW ke kamu apa nih? By the way, hari ini kita lagi pakai lilin Train to Hometown. Aduh. Gitu. Ini wanginya enak banget. Kayak ini api kegedean, by the way. Aku trimnya kurang dalam ya. Dia tuh kayak baunya coklat-coklat kopi gitu, enak banget. Aku suka banget sama lilin, terus juga kristal-kristal. Lucu deh. Kalian ada yang suka gak sih? Kalau ada yang suka, ayo kita sharing-sharing ya. Lalu kita langsung mulai aja ya, Sagittarius. Apa yang sedang OTW ke kalian nih, Sagittarius? Kita lihat ada All That Glitters. Ini kok nggak enak kameranya. Nah, All That Glitters alias semua yang kayaknya bergemelapan itu tidak berarti asli ya. Jadi hati-hati nih Sagittarius yang kayaknya didekati sama hal-hal yang baik, yang kayaknya too good to be true. Berhati-hatilah kamu nak. Gak semuanya yang bergelapan itu udah emas. Lalu ada kartu Loyal Heart. Cie. Siapa nih? Ini ngomongin tentang ini ya, loyalitas, ngomongin tentang kesetiaan. Jadi percintaan kamu juga akan makin erat, makin setia, dan kalian belajar bagaimana hubungan itu butuh effort untuk bertahan. Bukan modal cinta doang. Kayaknya aku akan ngambil 3 kartu dari masing-masing kartu ini deh. Gak enak cuma 2 doang ya. Dan ada new life, oke, yang deket-deket akan terjadi sama kamu. Mungkin kamu akan ini ya, punya kehidupan baru, lifestyle yang baru, mungkin ada pekerjaan baru yang bikin hidup kamu berbeda daripada yang sebelumnya, dan ini bikin kamu semangat. Ada 16, 35 sama 39, 7, 8 sama 12. 1 tambah 2, 13. Oh, anyway, aku lihat beberapa komen di beberapa video aku, nggak banyak sih memang, di bawah 5 komen. Itu udah bilang aku ngomongnya terlalu cepat ya, atau gimana? Atau kalian lebih suka aku ngomongnya begini? Karena aku kalau ngomong normalnya begini sih, memang cenderung cepat atau gimana nih? Coba komen di bawah deh, biar buat masukan buat aku juga. Salah satu alasan kenapa aku ngomongnya cepat, karena ketika kartu ini muncul, aku kan connect sama dia. Itu tuh kayak channeling dan downloading datanya tuh banyak gitu loh. Jadi karena aku ngomong suka berlibat, karena yang masuk ke otak itu banyak gitu, banyak kepikiran juga dan ke feelings gitu. Jadi aku berusaha untuk supaya nggak terlalu cepat. Tapi kalau memang terlalu cepat bilang ya. Jadi buat masukan buat aku juga. Tapi pada dasarnya aku nggak bisa lambat-lambat sih, yang kayak halo, selamat malam. Gak bisa, aku gini. Oke, lanjut. Apa yang lagi OTW ke kamu ya? Oh iya, by the way, Sagittarius, ayo coba cek itu deh video-video aku yang lainnya, karena banyak dari penontonku yang memang suka zodiak ya. Nah, ini kebetulan bacaan tentang Sagittarius. Jadi kalian bisa cek, aku udah bikin
video prediksi dari bulan Agustus kemarin sampai 2022 Desember, semua topik udah aku angkat. Keuangan, percintaan, karir. Jadi bisa langsung cek ya. Ada tuh di videoku sebelum-sebelumnya. Kalian lihat deh. Profil aku, bio aku tuh langsung ada tuh videonya, ada playlistnya juga aku masukin ke Sagittarius. Jadi jangan nungguin Kak mana bulan Oktober. Udah di sana semua udah aku masukin. Oke, selanjutnya ya. Aku juga ada general reading, video-video general reading. Kalau kalian suka kayak gitu, coba langsung dicek aja pertanyaan-pertanyaan general. Lalu lanjut ya, apa yang sedang OTW ke Sagittarius, kita punya Healer of the Ages. Kesakitan kamu, kekecewaan kamu itu juga masih akan tersembuhkan ya. Termasuk lewat si kehidupan baru ini sih yang kulihat nih. Kamu juga nggak tahu ini tiba-tiba atau bukan, tapi mungkin kamu makin diperlukan banyak orang karena kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan. Menyembuhkan ini bukan tahu-tahu kamu sentuh langsung jadi sehat yang tadinya nggak bisa jalan. Enggak ya, tapi lewat kayak konsultasi, ngobrol gitu, mendengarkan. Dan itu yang membuat kamu makin dapat apresiasi. Alias kamu mungkin di pekerjaan makin terang ya. Makin terang nih, makin dapat spotlight, makin terkenal. Karena apa yang kamu lakukan itu bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Nama kamu makin harum sih. Lalu ada indecision. Nah, at some point, kamu ada di situasi di mana kamu nggak bisa memilih sih. Karena ketidakjelasan antara yang satu dan yang lainnya. Gitu. Kamu mungkin akan rada kebingungan ya, karena nggak tahu nih, yang ini apa, yang itu apa. Lucu, 51, 15. 6, 6. Lalu ini 8. Kemudian yang selanjutnya kita ada solitude. Nah, mungkin kamu mau ini sih menyempatkan diri kamu untuk menyendiri. Nggak harus selalu terus-terusan connect sama orang Sagittarius. Harus bikin boundaries ya. Harus bikin boundaries dan merefleksikan diri sendiri. Kadang kita nggak sadar, kita menyerang orang tanpa sadar bahwa kita yang lebih banyak melakukan kesalahan di sini. Atau ternyata kita nggak ada bedanya dengan orang yang kita kritik gitu kan. Lalu yang kedua ada komitmen kebalik nih. Jadi kayaknya mungkin kamu akan ada di situasi di mana kamu harus berkomitmen, cuma situasi belum bisa memungkinkan gitu loh. Belum memungkinkan di sini. Atau ini bisa kamu juga sih. Oh, dan ini yang bikin kamu cukup conflicted dengan Stonefields ya. Cukup bingung, cukup gak bisa mikir sih. Cukup dilema dengan kartu Stonefields ini. Mungkin punya masalah. Itu tadi, kamu kepikiran dengan mungkin ada keinginan buat kamu untuk misalnya menikah atau berpasangan. Tapi situasi belum bisa menurut kamu, dan tapi di satu sisi kamu juga pengen. Jadi kayak ya itu tadi, conflicted, bingung, dilema banget. Gitu. Aku mau coba dari Tea Leaf Fortune Cards. Ribet ya, benda saya banyak banget dan mejanya sempit. Oke, Sagittarius, ada apa nih OTW? Kartu pertama Rainbows ya. Langsung dapat 4. Aku geser deh. Nah, gini enak. Pertama dari Rainbows. The most difficult part of the situation is over. Bagian yang paling sulit dari kehidupan kalian belakangan ini tuh akhirnya selesai. Lalu yang kedua ada broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Oke, mungkin ada beberapa solusi yang tidak terpecahkan nih. Jadi nggak sukses sesuai rencana. Lily, spiritual love. Ya, kamu makin spiritual sih. Bisa lebih mencintai kehidupan ini secara umum ya. Lalu the fan, romance, celebration party. Percintaan kamu nih makin makin menyenangkan nih. Angin-angin segar datang nih OTW ke kamu nih. Mantap kali Sagittarius. Kemudian kita mau masuk ke tarotnya ya. Aku akan ambil 5 kartu. Pertama ada Four of Cups. Mungkin kamu akan dihadapkan dengan tawaran tertentu, cuma kamu mengabaikan itu atau kamu menolak itu sih. Nah, pesan dari aku adalah sebelum kamu memutuskan untuk menolak, sebaiknya kamu perhatikan ini dengan pilihan-pilihan yang lain ya. Jangan sampai menyesal. Kemudian kamu juga dapat The Chariot. Nah, ini nih, apapun yang sedang kamu usahakan,
itu akan berjalan dengan lancar, dengan cepat, luar biasa sih, cepat dan terkendali ya. Yang mengharapkan adanya traveling yang cukup jauh, itu mungkin kamu bisa expect tiba-tiba kamu diajak traveling, entah dengan alasan apapun ya, dalam waktu yang cukup singkat. Misal kayak tahu-tahu, oh lusa, cuy, besok langsung ke ini yuk, ke Afrika gitu loh. Wah, what? Dan kemungkinan berangkatnya juga malam, tiba-tiba gitu. Lalu kita ada Page of Wands, akan ada sesuatu yang baru yang hadir. Oh ini sama ini ya, tadi yang New Life. Mungkin kamu cukup amatir, tidak berpengalaman di situ, tapi kamu excited sih, suka ya, karena menyenangkan juga. Tapi harus banyak belajar. Lalu yang selanjutnya kita ada The Lover. Oh my god, Sagittarius. Dari tadi ada percintaan ya, The Lovers. Percintaan kamu juga kena highlight kali ini. Wah, nice. Kamu mungkin yang belum punya pasangan bakal dapat pasangan, yang udah ada pasangan makin committed. Commitment itu apa? Committed sama komitmen, jadi committed. Terus yang udah menikah juga, ya kalian makin mengerti, makin cintanya makin dalam, perasaannya makin klop ya, makin terhubung, makin terkoneksi. Lalu dengan kartu The High Priestess artinya kamu punya insting itu makin kuat, terutama untuk kalian para Sagittarius yang punya kerjaannya misalnya main feeling ya, kayak misalnya psikolog juga gitu, atau sesama tempat tidur juga bisa. Jadi kayak terkoneksi, banyak hal-hal yang tadinya kamu nggak tahu jadi tahu, tapi itu kamu tahu sendiri gitu loh. Jadi intuisi kamu jangan diabaikan ya, ini banyak menggiring kamu ke arah yang tepat. Nice. Lalu kita ke kartu ini. By the way gengs, ini kan awal September ya. Dari tanggal 3 sampai 13 September aku akan ada di Solo, Jogja, Magelang, sama Malang. Yang mau meet up, ayo langsung DM aja. Siapa tahu mau buka meet up session bareng-bareng sama temen. Kalau aku tuh nggak kubatasin orangnya, yang ku hitung tuh waktunya. Jadi siapa tahu mau barengan sama temen-temen rame-rame, ya silakan, boleh banget. Ya, langsung DM aja ke Instagram aku, Rixna Tarot. Di sini ada False Indigo, Immersion and Intuition. Nah, baru ngomong tentang intuisi, yang keluar adalah intuition. Kamu bakal banyak belajar hal-hal duniawi atau hal-hal yang sifatnya spiritual ya. Ini nyambung sama spiritual love di sini. Kamu akan lebih terkoneksi dengan alam semesta, dengan Tuhan, dan itu bikin kamu ngerasa sangat kecil tapi juga powerful karena akhirnya kamu tahu. Lalu kartu kedua kita dapat Tulip, Friendship and Gratitude. Let's be grateful for the people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. Kamu akan dikelilingi sama orang-orang yang bikin kamu ngerasa sangat berterima kasih sama kehidupan ini sih. Teman-teman baik ya, teman-teman baik, teman-teman setia yang selalu ada buat kamu. Lalu yang ketiga kita dapat Garden Heliotrope, Devotion and Dreams Fulfilled. Yes, makin kamu setia untuk menggapai impian kamu, makin itu kemungkinannya bisa kamu capai ya, untuk mencapai impian kamu gitu. Ini dari kartu ini. Lalu aku mau ngambil dari banyak kan, kalian suka gak sih kalau bacaannya banyak gini, komprehensif banget ya. Pertama ada Move On. Buat Sagittarius yang belum bisa move on, akhirnya bisa nggak keingetan lagi dan bisa menjalani roda kehidupan dengan santai ya. Tuh ngomongin freedom, ngomongin tentang kebebasan. Yang tadinya terjerat dengan masa lalu, akhirnya bisa lepas kebebasan di sini. Atau yang tadinya kerja, akhirnya mulai masuk ke fase berikutnya, yaitu mungkin jadi usaha sendiri. At least di sini kan punya esensi kebebasan, merasa lebih bebas jam kerjanya, nggak ada ngatur-ngatur lagi tuh si bos gitu kan. Lalu yang ketiga ada release. Nah ini nyambung ya. Ada sesuatu yang perlu kamu bebaskan di sini. Kamu relakan, kamu maafkan. Jangan kamu tahan-tahan hal-hal yang sifatnya udah nggak baik kamu pendam di hati kamu. Kemudian jatuh gengs. Kita dapat baru 2 kartu ya. Pertama ada Mystery sama Ideation. Hidupmu akan penuh dengan misteri nih. Ini kayak banyak banget yang cukup banyak banget dari kalian yang mengalami hal-hal spiritual nih dekat-dekat ini. Nih misteri yang bikin, dan High Priestess, spiritual love gitu kan. Yang bikin kamu, nah gitu False Indigo juga nih. Jadi kayak hal-hal ini tuh bikin kamu kayak melek gitu, bikin kamu bangkit gitu. Ideation. Bakal banyak harapan dan idealisme yang ingin kamu terapkan
ingin kamu dapatkan dekat-dekat ini, hati-hati jangan kemakan sama idealisme kamu sendiri tanpa bisa menyesuaikan dengan kenyataan yang ada ya. Punya ide bagus, punya ekspektasi bagus, tapi jangan sampai mematikan jalan kamu, jalan orang. Lalu ada space, jangan lupa untuk kasih jarak ya. Kamu terlalu fokus untuk nolong orang lain sampai-sampai nggak ada waktu untuk diri sendiri dan bikin kamu burn out. Jadi pastikan selalu ada space untuk kamu bernafas. Kemudian di percintaan kita dapat chemistry. Yes, chemistry kamu nih sama lawan jenis itu luar biasa kuat. Bahkan kamu bisa menarik orang-orang yang tadinya kamu nggak pikir mereka bakal tertarik sama kamu gitu loh. Jadi kayak semacam unwanted ini ya, unwanted attention. Nah kan, unrequited love. Jadi antara kamu sama dia tuh nggak pas gitu loh. Dia suka sama kamu nggak suka sama dia, ataupun sebaliknya. Kalau udah punya pasangan, mungkin agak sedikit renggang ya. Karena chemistry-nya, attraction-nya tuh rada-rada lagi turun. Jadi apa yang bisa dilakukan? Effort ya. Dengan usaha, effort itu yang bikin suatu hubungan bertahan. Lalu ada karta nggak tuh? Lalu ada kartu new love yang lagi pengen punya pasangan baru. Aku rasa bakal ada orang baru yang datang, atau yang memutuskan untuk bersama. Ini maksudnya kayak kalian tuh punya alasan ya untuk buat seolah-olah ini tuh baru pertama kali ketemu. Jadi ini adalah reminder buat kalian yang udah punya pasangan untuk selalu bikin seolah-olah ini tuh kayak baru pertama kali gitu loh. Dibikin seger lagi gitu, biar nggak cepet-cepet bosen ya nggak. Dari percintaan nih, pesan buat kalian yang berasal dari orang yang sedang mikirin kalian sekarang. Pertama, it's time for me to heal now. Tuh dapat pesan itu. Ini saatnya aku untuk healing. Mungkin itu yang bikin kalian ada jarak sekarang. Lalu ada I love you. Cie, aku cinta kamu, gengs. Lalu ada I will wait for a sign from you. Aku lagi nunggu tanda-tanda nih, kode-kode dari kamu. Kemudian ada I don't react when people mention you. Aku nggak bereaksi ketika orang-orang tuh mention kamu. Ih, sok-sok deh, sok nggak denger. I love you unconditionally. Aku mencintai kamu nih tanpa syarat ya. Bener-bener sayang sama kamu. Lalu kitab, oh I know, ada yang ketinggalan ternyata. Makanya kok masih 18 menit. Ini yang lain nih. What's gonna be coming? What's gonna come? Apa lagi gue tanya ke kamu nih? Ada openness, keterbukaan. Ini ngomong tentang kesempatan juga ya, kesempatan yang terbuka, optimisme, harapan. Jadi ini adalah saat yang baik untuk mewujudkan itu semua ya, keterbukaan. Dan ini pesan buat kalian untuk open to receive gitu, terbuka untuk menerima. Jangan membatasi kehidupan kalian dengan hal-hal tertentu gitu. Misalnya, oh aku cuma mau nikah kalau sama orang Jepang misalnya. Jangan seperti itu. Punya mimpi boleh, tapi jangan sampai menutup rezeki. Tuh. Terus yang kedua ada solitude. Ini nyambung ya. Kalian dapat kartu solitude 2 kali. Jadi mungkin dekat-dekat ini akan ada momen di mana kamu menghabiskan waktu sendiri di tempat yang sepi di malam hari, ketika bulannya juga lagi naik-naiknya. Lalu yang selanjutnya ada courage. Nah ini pesan buat kalian, beranikan diri ya untuk mencapai mimpi kamu, untuk mengejar apa yang menurut kamu benar. Jangan ragu untuk melangkah gitu ya. Terus dari monologi kita dapat communication is key. Komunikasi adalah kuncinya. Jangan pakai kode-kode nggak jelas. Nggak semuanya bisa baca. Lalu di end of the tough cycle approaches. Akhir dari cycle yang sulit. Akhirnya mendekat. Ih, cakep. Lalu ada you are good enough. Kamu itu udah cukup baik. Jadi ya nggak pede. Coba deh, ngaca lagi. Secantik kalian, sepinter kalian, secakep kalian. Nih, masa ngerasa nggak cakep? Coba. Apalagi? Dari sini ya. Ada non-duality. Let your authentic humanity shine forth while also bowing the inner divine. You can become full at doing both. Oh, ini ngomongin tentang balancing ya, seimbangkan antara spiritual kalian dan praktikalnya kalian, jiwa raganya seimbang. Jadi jangan jiwanya aja diurusin, badan kalian sampai diabaikan, gak olahraga lagi. Begitu juga sebaliknya. Lalu sanctity ini ngomong tentang
Through offering, even the most mundane problem can become a sacrament. Ini ngomongin tentang kayak pengorbanan juga gitu loh. Ya, bahkan kalian sebagai manusia tuh bisa melakukan hal-hal yang bisa berdampak besar buat orang lain. Jangan ragu untuk ini ya, nolongin orang dulu gitu. It's okay, tapi memang ini bukan buat semua orang sih. Nggak semua orang bisa. Lalu yang ketiga adalah divine flow. Ini ngomongin untuk kalian bisa ngikutin flow-nya aja. Lakukan yang terbaik sambil lihat arah dari Tuhan nih, flow-nya mau kemana. Gitu. Biar santai, nggak stres. Ikutin aja alirannya. Lalu kita dapat time. Time spent worrying is time spent. Nah, waktu dipakai untuk khawatir itu juga waktu yang habis dipakai ya. Jadi bijak-bijak gunakan waktu kalian. Lalu ada choice. Worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. Ini sama ya, ngomongin tentang kekhawatiran. Sagittarius kan lagi khawatir kenapa? Dia bilang jangan khawatir untuk membuat jangan khawatir, takut membuat keputusan yang tepat. Sebaiknya kamu khawatir dan fokuskan energi kamu untuk bisa kuat menghadapi semuanya, hasil apapun. Lalu yang terakhir ada speak up. If you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself. Jadi kalau menurut kamu salah, ada yang nggak tepat, beranikan diri untuk speak up dan jangan menghindari konflik. Oke, lanjut. Ini sih low banget gitu sih. Well. Lalu apalagi geng. Oh ini Angel Answers. Jatuh dia, udahlah nanti aku ambil. Ini pesan buat kalian. Pertama, Sagittarius, let go. Tuh, tadi nyambung sama kartu rilis yang tadi di sini ya. Lepaskan yang seharusnya dilepaskan. Ikhlasin. Lalu ada look for a sign. Coba lihat tanda-tandanya. Be aware, lebih peka sama sekeliling ya. Lalu ada perfect timing. Apa nih yang sedang kalian tunggu? Apakah dekat-dekat ini kalian ngerasa, aduh nunggu saat yang tepat. Padahal saat yang tepat itu udah depan mata. Kesentil tidak? Lalu selanjutnya, kita dapat freedom. Gila kan, dapat freedom 2 kali. Jadi ini bakal dapat kebebasan kalian ya. Kebebasan finansial, mantap. Kebebasan dari yang sifatnya toxic. Kebebasan dari yang sifatnya kamu pikir gak bisa lepas, ternyata bisa gitu. Wah, kamu bakal punya power dan punya kebebasan untuk menentukan arah hidup kalian kemana. Lalu ada friendship, tadi kayaknya udah ngomong tentang friend deh. Pertemanan nih, pertemanan bakal jadi topik juga ya dekat-dekat ini. Pertemanan-pertemanan yang memang mengkhianati bisa juga, atau pertemanan yang sifatnya mendukung, setia, bisa banget. Lalu yang ketiga ada death. I'm learning that endings are merely beginnings. Oke. Ya, tadi ngomong tentang let go. Ini kan berarti ada sesuatu yang kamu lepas. Ada sesuatu yang selesai. Nah, di sini pesan buat kamu. Kematian. Ini kematian gak ngomong tentang kematian harafiah ya. Gak literally ini. Ini ngomongin tentang bahwa akhir adalah awal dari... Akhir adalah awal dari sesuatu gitu. Dan at the bottom of the deck kita dapat sukses. Nah, ini bukan peringatan ya, reminder buat kamu bahwa kamu akan mendapatkan sukses sih. Ya, amin, amin, amin. Nah, udah selesai dari aku ya. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, ayo di subscribe. Follow aku juga di sosmed yang lain ya, di Instagram. Namanya sama, Deksa Tarot. TikTok juga Deksa Tarot. Aku suka live di Instagram aku, tapi itu jarang sih. Lebih sering di TikTok ya. Bisa seminggu 4 kali. Jadi kalau ada pertanyaan iseng bisa ditanyakan langsung di sana aja. Lalu yang mau personal reading, private reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku @deksatarot sama ya gengs. Terus yang mau ketemuan nanti di Solo, Semarang, Magelang, Jogja, Malang bisa langsung DM aja ke Instagram. Okay. Bye. Take care, Sagittarius. Stay safe. Thank you for letting me read for you. Bye. Stay safe. Stay safe.